Selamat berjumpa kembali rekan-rekan pelayan Injil GCA dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 46 sampai dengan 48, di mana di dalam setiap pasal ada pesan penting Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mengetahui bahwa bangsa Mesir pada saat itu adalah bangsa yang kuat, sehingga mereka merasa diri bangsa yang adikuasa, serta mereka menjadi sombong, dan ini membuat bangsa Israel pada saat itu berada dalam ketakutan. Saat ini juga kita semua manusia yang ada di dunia ini, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan dampaknya yang begitu luar biasa, juga telah membuat banyak orang khawatir dan takut, sehingga banyak kegiatan-kegiatan dan juga program ditunda, bahkan ada yang dihentikan. Saudara-saudara, kehidupan, pelayanan, dan kegiatan kita itu ibaratnya seorang bersepeda. Bila dia berhenti mengayuh, maka sepeda itu akan berhenti dan orang itu akan jatuh. Untuk itu, agar bisa berjalan, orang itu harus terus mengayuh, sehingga itu akan membuat sepeda itu maju terus dan orang itu tidak jatuh. Demikian juga di dalam kehidupan kita saat ini. Kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus mengayuh. Kita harus terus melakukan sesuatu. Harus terus bekerja, maju terus, bergerak, agar apa yang sedang kita lakukan itu akan maju terus. Dan pada satu saat nanti kita akan melihat bahwa sungguh apa yang telah kita lakukan, sungguh itu berkenan bagi Tuhan dan bagi kita semuanya. Untuk itu pada hari ini topik yang dapat saya sampaikan pada kita semua adalah janganlah takut, maju terus dengan kerendahan hati. Saat ini mungkin ada di antara kita sepertinya pelayanannya, pekerjaannya, usahanya mungkin dihambat, bahkan dihentikan oleh pihak-pihak tertentu yang merasa dirinya kuat, yang merasa dirinya adikuasa, dan mereka menekan sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti yang sudah dialami oleh bangsa Israel. Namun firman Tuhan berbicara kepada bangsa Israel dan juga berbicara kepada kita semua, yang terambil dalam Yeremia 46 ayat 28a. Dikatakan di situ, maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang di antaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa Allah yang Maha Kuasa, penuh kasih, Maha Tahu, menyertai kita semua dalam kita menghadapi keadaan apapun, khususnya pada masa pandemi ini. Allah sungguh menjamin pemeliharanya atas umatnya yang dikasihinya. Selanjutnya di dalam Yeremia 47, di situ berbicara perihal murka Allah atas bangsa Filistin. Filistin adalah satu bangsa yang seringkali mempersulit kehidupan umat Tuhan. Namun kali ini umat Tuhan boleh menyaksikan bahwa musuh-musuh mereka akan mendapat hukuman dari Tuhan. Dan juga di dalam Yeremia 47 mengingatkan kepada kita semua supaya jangan merasa aman dan puas atas keadaan apapun, dalam pengertian bahwa kita harus tetap berjaga-jaga dan waspada di dalam segala sesuatu. Ketika seorang berada di zona nyaman, ia mempunyai kecenderungan menjadi lengah. Dan hal itu merupakan kesempatan bagi iblis untuk menjatuhkan orang tersebut. Di dalam Matius 26:41 dengan jelas dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Atas dasar firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua, mari kita bangkit dan keluar dari zona nyaman untuk melakukan sesuatu, terus bergerak, maju memberitakan Injil, karena waktu Tuhan sudah sangat dekat. Saudara-saudara, selanjutnya di dalam Yeremia 48, Allah murka atas bangsa Moab, karena mereka mengandalkan kekuasaan dan keuangannya, serta mereka memiliki perilaku yang sombong. Dalam Yeremia 48 ayat 29 dan 30 dikatakan di situ, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia
tentang kesombongannya, keangkuhannya, dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Aku ini kenal kepongahannya. Demikianlah firman Tuhan, tidak benar cakapnya dan tidak benar perilakunya. Saat ini, di tengah maraknya virus COVID-19, ada satu virus lagi yang tidak kalah ganasnya yang sedang mengancam sebagian besar penduduk dunia ini. Dan virus ini bernama sombong dan puas diri. Karena jelas di dalam ayat tadi Yeremia 48, 29, 30 dikatakan bahwa keangkuhan, kesombongan, dan kepongahan adalah sikap hati yang tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Izinkan saya bertanya kepada kita semua, apakah ada di antara kita pada saat ini sudah terjangkit dengan virus sombong dan puas diri ini? Untuk itu kita perlu memperhatikan dan mengintrospeksi diri. Apakah ciri-ciri khusus ini ada di dalam diri kita yang menunjukkan sudah terjangkitnya virus sombong dan puas diri? Ciri-ciri tersebut adalah dengki, iri hati, tidak suka dengan keberhasilan orang lain, tidak suka dengan kelebihan orang lain, sering membicarakan kelemahan orang lain, selalu memiliki prasangka buruk terhadap kelebihan orang lain, tidak suka orang lain lebih dari dirinya, menganggap diri lebih benar dari orang lain, merasa lebih tahu dari orang lain, tidak suka dinasehati, apalagi ditegur, suka bicara tetapi sedikit mau mendengar orang lain. Saudara-saudara, jika ciri-ciri ini ada di dalam diri kita, mari kita menjauhinya dan bertobat kepada Tuhan, supaya diri dan kehidupan kita sungguh berkenan kepada Allah. Orang yang penuh kasih dan suka memberi adalah orang yang rendah hati, artinya dia tidak sombong. Sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan, berusahalah untuk mengejar kasih, sebab kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara-saudara, rekan-rekan hamba Tuhan, tuaian jiwa-jiwa di Jawa Barat sangatlah banyak, sehingga diperlukan suatu sikap dan respons yang benar untuk memenangkan Jawa Barat bagi Kristus. Demikian juga di dalam kita menghadapi pandemi ini dan dampaknya, di mana tidak boleh sampai menghentikan pekerjaan Tuhan, menghentikan gereja bermisi dan berdampak, menghentikan umat Tuhan untuk terus bekerja dan berkarya. Untuk itu pesan Allah yang penting yang kita dapat dari renungan di dalam Yeremia 46, 47, 48 ini adalah supaya kita menang atas keadaan pandemi COVID-19 dan menang atas kehidupan ini, serta kita sanggup menjadikan Jawa Barat murid Kristus, yaitu mari kita semua memiliki sikap yang benar, yaitu janganlah takut, terus aktif bergerak maju dengan sikap rendah hati. Tuhan Yesus menyertai, melindungi, dan memberkati kita semua. Amin.